Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Provinsi MSC Indonesia. Edisi Senin 28 Agustus 2023. Pada peringatan Santo Agustinus dan Injil yang diperdengarkan kepada kita hari ini dari Injil Matius bab 23 ayat 13 sampai dengan 22. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, khususnya dalam hal mempraktekkan aturan atau hukum secara buta. Saudara-saudari yang terkasih, di suatu persidangan, seorang hakim mengejutkan semua orang yang hadir di ruang sidang. Hakim itu membebaskan terdakwa, kemudian meninggalkan tempat duduknya, lalu turun untuk mencium tangan terdakwa. Terdakwa yang seorang guru SD itu juga terkejut dengan tindakan sang hakim. Namun sebelum berlarut-larut, sang hakim mengatakan, "Inilah balasan yang harus kulakukan sebagai rasa terima kasihku kepadamu, guru." Ternyata terdakwa itu adalah gurunya sewaktu SD dan hingga kini masih mengajar di SD itu. Ia menjadi terdakwa setelah dilaporkan oleh salah seorang wali murid gara-gara ia memukul salah seorang siswanya. Ia tidak lagi mengenali muridnya itu. Namun, sang hakim tahu persis bahwa pria tua yang duduk di kursi pesakitan itu adalah gurunya. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang dicatat di dalam Injil hari ini. Tindakan Yesus mengecam mereka itu adalah karena mereka mempraktekkan aturan secara buta. Hukum adalah hukum. Di dalam hukum ada esensi penting yang tidak boleh diabaikan, yakni keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, tetapi yang lain jangan diabaikan. Itulah pesan Yesus. Keadilan dan belas kasih adalah dua hal mendasar dalam penegakan hukum, juga di dalam penerapan hukum. Orang Farisi dan ahli-ahli kitab itu lebih menekankan hukum secara buta. Mereka bahkan tega menindas orang lain demi terlaksananya hukum. Hakim dalam cerita di atas tahu kalau guru memukul muridnya itu bukan karena benci, bukan karena dendam, atau mau melukai. Guru itu justru sayang kepada muridnya. Itu adalah bagian dari proses pengajaran agar anak didiknya mempunyai akhlak yang luhur dan moral yang baik. Hakim itu justru berterima kasih karena pernah dipukul oleh guru itu waktu belajar di SD dulu. Kalau tidak diajar demikian, ia tidak akan menjadi hakim seperti sekarang ini. Itu kata hati dan keyakinan si hakim. Maka ya, jangan disalahkan kalau anak-anak sekarang tidak tahu sopan santun, tidak bisa menghargai orang tua, berani melawan, tidak tahu terima kasih. Ini semua karena hukum diterapkan secara buta, tanpa melihat rasa keadilan dan belas kasih.
Guru zaman sekarang takut dilaporkan wali murid karena takut dianggap melanggar HAM. Lalu murid salah dibiarkan saja. Akhlak anak hancur karena si guru takut melanggar hukum. Kalau memukul seperti guru yang dijadikan terdakwa tadi. Untunglah hakimnya adalah mantan muridnya yang tahu situasi. Agama pun seharusnya lebih menekankan kasih sayang dan keadilan. Ia harus membebaskan orang dari rasa takut. Saudara-saudari terkasih, Yesus mengajak kita untuk mengerti esensi hukum. Jangan hanya melaksanakan hukum secara buta. Tuhan memberkati.